Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dini dan teman-teman. Sebelum perkuliahan dimulai, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini kami akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Erika Dian Pratiwi, Ari Widyaningrum, Randy Ardana Putra, dan Ninda Sela Kristabel. Sebelum ke pokok bahasan 10, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembinaan dan PHK. Pertama, pembinaan. Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu, atau dapat dikatakan segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Terdapat banyak sekali pengertian pembinaan menurut para ahli. Namun di sini kami menyimpulkan definisi pembinaan itu sendiri adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerja untuk mencapai tujuan, yaitu hasil yang lebih baik. Dalam perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa pembinaan pada intinya adalah bagaimana memberi treatment atau perlakuan terhadap sumber daya manusia yang ada agar sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembinaan terhadap sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja. Kemudian yang kedua yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Artinya adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Selebihnya, mengenai ketentuan atau peraturan mengenai tenaga kerja, itu dapat dilihat dan dibaca di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nomor 1, diskusikan apakah menurut saudara proses pembinaan yang diberikan pada Takahara Kozuhiro sudah manusiawi? Jika sudah manusiawi, jelaskan alasannya. Jika tidak manusiawi, bagaimana pembinaan eksekutif gagal yang manusiawi menurut kelompok saudara? Menurut kelompok kami, proses pembinaan yang diberikan pada Takahara Kozuhiro sudah manusiawi, karena pada saat awal melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan perusahaan, pasti ada suatu perjanjian kerja atau adanya kesepakatan kedua belah pihak antara karyawan dengan perusahaan, di mana memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para kedua belah pihak. Pada awalnya, Takahara pernah menjadi eksekutif namun gagal, maka melakukan pelatihan eksekutif gagal di Jepang. Apabila Takahara Kozuhiro melakukan kesalahan lagi, maka tamatlah karir bisnis atau kata lain dipecat dari perusahaan. Sehingga di sini sebagai persyaratan kerja agar tetap bisa bekerja sebagai direktur utama di Asan Motor, Takahara harus bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu menghasilkan output 15.000 unit mobil. Apabila tercapai, maka karir Takahara akan bagus dan kewajiban dari perusahaan yaitu Takahara tidak jadi dipecat. Namun jika Takahara gagal, maka akan dipecat atau adanya pemutusan hubungan kerja karena Takahara tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Sehingga dengan proses kegiatan seperti itu menjadi proses pembinaan kepada Takahara sendiri untuk lebih berkembang dalam memimpin perusahaan, peningkatan relevansi, kualitas, efisiensi dalam bekerja, dan berupaya mencapai tujuan perusahaan. Jadi kesimpulannya, petinggi Asan Motor Jepang memberi pembinaan berupa kesempatan sebagai eksekutif lagi dan apabila gagal akan dipecat sudah tepat dan manusiawi. Alasannya, Takahara telah diberi kesempatan kedua sebagai eksekutif. Hal itu berarti bahwa tujuan pembinaan tersebut agar Takahara mampu
membuat perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sakamoto selaku petinggi asan motor Jepang memberikan treatment atau perlakuan terhadap Takahara agar sesuai dan diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, perusahaan tidak ingin dirugikan kembali akibat kegagalannya. Untuk nomor 2, apakah menurut kelompok saudara proses pembinaan yang diberikan pada Takahara Koshiro sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Jika sudah sesuai, jelaskan alasannya. Jika tidak sesuai, bagaimana seharusnya pembinaan itu dilakukan? Menurut kelompok kami, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 13 tentang pembinaan pada Takahara Koshiro sudah sesuai. Hal tersebut dikarenakan pertama, pembinaan untuk Takahara Koshiro sudah memuat unsur-unsur dan kegiatan dalam ketenagakerjaan, yaitu Takahara harus menjabat sebagai Direktur Utama Asan Motor Divisi Amerika. Kedua, Asan Motor menyertakan Takahara Koshiro untuk melaksanakan pembinaan dalam bentuk kesempatan sebagai eksekutif kembali. Ketiga, petinggi Asan Motor memberi penghargaan kepada Takahara Koshiro jika berhasil mencapai target 15.000 unit mobil. Selanjutnya nomor 3, di dalam film Sakamoto akhirnya tidak jadi menutup asan motor di Haddonfield, dan hal itu berarti Takahara Koshiro tidak tamat karir bisnisnya. Seandainya yang terjadi Sakamoto menutup asan motor divisi Amerika dan memecat Takahara Koshiro, jelaskan hak apa yang akan diterima karyawan dan Takahara Koshiro sehubungan dengan penutupan usaha itu. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, dianggap Takahara Koshiro sudah 10 tahun bergabung di Asan Motor Jepang. Baik untuk peraturan mengenai hak pegawai yang di PHK dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada bab 7 tentang pemutusan hubungan kerja. Teman-teman dapat melihat sendiri atau membaca di undang-undang tersebut. Sesuai pasal 150, perusahaan Asan Motor ketika melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain bagi karyawan yang di PHK. Terkait pasal 156 ayat 1, Sakamoto selaku petinggi Asan Motor harus memberi uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Takahara Koshiro dan seluruh karyawannya apabila menutup Asan Motor divisi Amerika. Hak yang diberikan kepada Takahara Koshiro dan karyawan Asan Motor divisi Amerika akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah uang pesangon. Karena Takahara Koshiro dianggap sudah bekerja selama 10 tahun di Asan Motor Jepang, maka dia berhak mendapat uang pesangon sebesar 9 bulan upah. Untuk karyawan Asan Motor divisi Amerika, berhak mendapat uang pesangon 1 bulan upah. Yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja. Takahara Koshiro berhak mendapatkan uang penghargaan sebesar 4 bulan upah karena dia dianggap sudah bekerja selama 10 tahun pada perusahaan Asan Motor Jepang. Seluruh karyawan Asan Motor Amerika tidak berhak mendapat uang penghargaan karena masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Ketiga adalah uang penggantian hak. Takahara Koshiro berhak mendapat uang penggantian hak yang terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos, dan penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan senilai 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Bagi karyawan Asan Motor divisi Amerika, hanya berhak mendapat biaya atau ongkos pulang saja. Sekian dari apa yang telah kami sampaikan mengenai pokok bahasan 10, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja. Apabila terdapat banyak suatu kesalahan, kami mohon maaf, dan terima kasih bagi yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan apabila ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, kritik, dan saran, kami buka di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.